Assalamualaikum Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Kami dari calon pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Situbondo izin belajar dengan Ibu Bu bagaimana dalam pengambilan keputusan berbasis dilema Ibu. Mungkin mohon perkenan Ibu perkenan Ibu. Terima kasih. Nama saya Dwi Retno Susanti. Saya menjabat sebagai PLT Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Situbondo dan Kepala Sekolah Definitif di SMA Negeri 1 Subang. Namun saja ya Bu, izin bertanya Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus Bu yang merupakan dilema etika atau kesukaan moral Ibu? Terima kasih. Dilema etika itu saya temui apabila saya menemui ada dua atau lebih prinsip etika yang masing-masing benar, tapi sebetulnya bertentangan. Gitu. Ya, contoh saat saya menemui antara bentuk loyalitas vs aturan. Kemudian saya menemui juga keadilan lawan kedisiplinan. Saya menemui juga nilai kebaikan lawan kemanusiaan. Itu yang saya temui selama menjadi kepala sekolah. 4 paradigma itu muncul ya Bu ya? Muncul saya menemui itu. Jadi semua sama-sama berat ya Bu? Sama-sama berat. Sama-sama berat, tapi itu pasti ada. Pasti ada. Ya Bu, selanjutnya Bu, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah termasuk kasus-kasus yang Ibu sudah sebutkan tadi, di mana kedua-duanya itu ada nilai kebajikannya? Ya. Yang pertama, saya mengumpulkan faktanya seperti apa, gitu. Kemudian juga identifikasi permasalahannya. Yang berikutnya itu saya lihat pihak-pihak terkait yang terlibat. Kemudian kan ada beberapa pilihan solusi, gitu ya. Mungkin ada plan A, ada plan B. Yang saya ambil di sini adalah solusi yang memberikan kebaikan yang lebih banyak daripada keburukannya, karena sama-sama baik. Ya. Kemudian yang terakhir ya apa yang harus dilakukan. Itu merupakan langkah prosedur Ibu yang Ibu lalui ini. Ibu boleh barangkali bisa mencontohkan Ibu dilema yang mengambil keputusan contoh kasus Ibu. Saya pernah mendapatkan murid, anak ini tidak mampu. Ya. Dulu ya belum ada medsos ya. Betul. Dia itu lapar orang. Jadi kalau tidak melaksanakan tugas sebagai lapar orang, dia tidak makan. Karena dia mempunyai hidupnya sendiri. Saya masih ingat namanya, masih ingat wajahnya. Nah, sehingga anak ini tiap hari terlambat. Begitu. Nah, ini dilema kan, dilema. Di lain pihak dia harus kita harus adil dengan sesama siswa kan. Bagaimana dia siswa yang tidak pernah terlambat, tapi di pihak lain kan anak ini harus mencari uang sendiri. Ada rasa kasihan ya. Berarti di sana ada prinsip kepedulian ya Bu ya? Iya. Ada prinsip berbasis kepedulian. Siapa saja Bu yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu? Kalau boleh tahu. Lihat kasusnya. Kalau seperti kasus yang saya contohkan itu, pasti saya melibatkan waktu itu pimpinan saya, kemudian teman-teman guru dan keluarga yang bersangkutan. Tapi saya kalau sebagai kepala sekolah pernah juga kan saya pastilah dihadapkan pada dilema etika. Saya ingat betul tentang loyalitas dan aturan ya.
karena kita harus loyal pada pimpinan, tapi kadang-kadang ada aturan yang harus ya kadang kaku gitu ya. kadang kaku begitu. Jadi kalau sebagai kepala sekolah tentu saya juga minta saran dari guru senior, guru yang berpengalaman, karena sebagai kepala sekolah kan saya baru ya di tempat itu. Guru yang lebih lama atau guru senior pasti lebih paham dengan situasi dan kondisi di suatu kolaborasi itu ya Bu, kolaborasi dalam keputusan. Oke. Selanjutnya Bu, dari masalah yang diceritakan tadi, yang paling efektif dalam mengambil keputusan tadi, yang ikut dalam dialektika itu seperti apa Bu? Yang paling efektif ya, yang paling efektif itu saya harus mengatakan bahwa katakan ya pada semua solusi, pada alternatif solusi itu dulu, mengatakan ya saja gitu. Kemudian pilih yang terbaik itu tadi, pilih yang terbaik. Kemudian kadang-kadang kita harus mencari perspektif yang lain dari solusi itu, karena saya percaya pada insting ya, pada insting, karena saya sudah 50 tahun lebih, sudah banyak makan asam garam. Di dalam pendidikan 50 tahun Ibu. Kalau jadi kepala sekolah? Jadi kepala sekolah sudah berapa tahun ya? 7 tahun ya, 8 tahun. 8 tahun ya. Luar biasa Sudah nih. banyak menemukan masalah-masalah Iya, banyak. Jadi itu cari perspektif yang lain dan juga mempercayai insting. Kemudian kita kadang-kadang harus menentang asumsi kita. Asumsi kita itu nanti untuk saat kita menetapkan keputusan, nah itu harus menentang asumsi bahwa apakah ini benar, apakah salah, dengan berbagai pertimbangan. Sudah melewati uji coba. Dan selalu harus fokus pada tujuan. Itu yang penting. Selama ini Bu, yang menjadi tantangan Bu dalam pengambilan keputusan, harus kita apa Bu tantangan? Tantangan saya itu kadang-kadang kita sudah melaksanakan atau membuat suatu keputusan bersama ya. Kan tadi kan kolaborasi ya. Saat kita melakukan langkah-langkah dan itu akan dilakukan, tapi ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa artinya yang pesimis ya, bahwa langkah itu gagal gitu, belum dicoba. Itu yang menurut saya tantangan. Pihak yang tidak mendukung gitu. Pihak yang tidak mendukung, Iya. padahal itu belum dilakukan. Selanjutnya Bu, kemudian adakah jadwal khusus Bu untuk menangani masalah-masalah tadi, atau kok mungkin Ibu punya waktu tertentu sehingga ada prosedur yang akan diambil dalam mengambil keputusan itu? Kadang-kadang masalah itu muncul ya spontan gitu di saat itu gitu. Jadi kalau permasalahan itu muncul saat itu juga dan perlu untuk penanganan atau solusi, maka ya segera diintervensi kan gitu. Jadi kalau itu ya tidak ada jadwal khusus ya. Kalau ada kasusnya ya. Dan kasusnya juga sesuai dengan keadaan yang terjadi gitu. Kondisional gitu. Kondisional. Kemudian Bu, faktor-faktor apa saja yang selama ini bisa memudahkan Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu? Ya ada dukungan dari semua tim ya. Kolaborasi Bu ya. Kolaborasi itu ada Sama. dukungan, kemudian ada kita sekali lagi bahwa fokus pada langkah-langkah dan tujuan yang akan kita capai. Oke, selanjutnya Ibu ini yang terakhir, yang bisa dipetik dari segala permasalahan tadi dan Ibu sudah mengambil keputusan, itu gimana dalam pembelajaran ke depannya Ibu? Saya berpikir ya sudahlah kan gitu ya, artinya saya akan sebagai pimpinan ya, atau mungkin tidak sebagai pimpinan saja, kita semua pasti akan selalu dihadapkan pada dilema etika. Jadi ya sudah, kita harus menghadapi itu dengan segala ini. Sekali lagi bahwa kita harus mencari solusi dengan melihat kebaikan yang lebih banyak daripada keburukannya, gitu ya.
Itu saya Ambil hikmahnya ya, Bu. Iya, ambil hikmahnya saja dan nggak boleh begitu, dilema etika akan tetap dihadapi karena kan menurut saya ini kan kurangnya apa ya, ada beberapa sebab kan karena perbedaan budaya, kemudian ada lagi tentang pengetahuan tiap-tiap kita itu kan beda-beda, kemudian ada lagi perilaku dari organisasi. Itu kadang-kala kita melanggar etika tapi dikatakan tidak melanggar hukum, tapi yang melanggar hukum pasti itu melanggar etika. Gitu. Itu yang ini. Itu Bu, sementara dari kami. Terima kasih banyak Bu, banyak ilmunya dan belajar juga barokah. Ya, terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gatot. Ya. Mohon maaf kami mengganggu waktu panjenengan. Boten. Kami bertujuan melakukan wawancara terkait tugas dari calon guru penggerak. Sebelumnya dikenal Pak Gatot, saya dari SMA Negeri 1 Situbondo, CGP Angkatan 202 kelas A. Dengan saya Pak dari SMA 1 Panji ini dari CGP Angkatan 10 kelas 203B. Beda berapa ya? Beda kelas. Beda kelas. dulu. Beda kelas apa? Saya kelas B. Angkatannya sama. Sama. Oke. Sama. Oh, nama tukang video Pak. Oh, oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Panji. Biasa dipanggil dengan Pak Gatot, nama panjang saya Gatot Wiku. Saya sangat senang sekali kalau ada teman-teman dari Jawa Suwan kesini untuk melaksanakan suatu kewajiban yang diminta sebagai syarat untuk kebutuhan. Tapi harapan saya ini bukan cuma karena, tapi saya karena ilmu itu tidak harus didapat oleh yang sudah tua-tua dulu. Bahkan yang lebih cepat biasanya anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu artinya itu lebih cepat, lebih cepat. Kalau yang sudah tua-tua kan cuma mengikuti aturan, mengikuti perkembangan. Tapi yang tua ini seperti saya sebagai kepala sekolah pasti motivasi, mendorong, walaupun dipaksa. Itu harapannya. Karena apa? Guru tidak sebatas cuma jadi sebagai guru, karena selalu tiap tahun, ya bukan cuma tiap tahun, mungkin 6 bulan sekali ada regulasi. Monggo apa yang akan kami sampaikan kepada kami, mudah-mudahan kami bisa membantu beberapa solusi yang akan kami tanyakan kepada kami. Ini yang pertama Bapak, selama ini selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi Bapak kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Nah, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi, oh ini kasus dilema etika? Sama. Oke, begini Pak Budi sama Bu Anis, saya kira kalau kita sudah bisa itu sebenarnya tidak bisa kita menanamkan etika hanya sebatas jalan, karena itu etika berkaitan dengan yang paling utama adalah dasarnya pendidikan dari orang tua. Keluarga itu. Iya kan, masuk lingkungan sekitarnya itu sangat mendukung anak-anak tidak memiliki etika atau karakter. Ketika anak ini masuk ke dengan beraneka ragam karakter yang berbeda, gesekan satu dengan yang lain, kadang-kadang yang punya etika kalah dikalahkan karena dari 100 siswa yang beretika kurang lebih sekitar 20-30%, sementara 70% bukan tidak beretika tetapi memiliki sesuatu yang kurang baik. Itu yang bisa menyebabkan, yang bisa ya termasuk membuli dan sebagainya. Tetapi di SMA Negeri 1 kami sebenarnya sudah berharap pada teman-teman
kelas dengan orang tika, teman-teman guru, ayo. Lalu kelas harus punya peta konsep di kelasnya masing-masing. Petakan ini golongan apa? Bukan cuma etikanya, ekonomi, kelebihan, keluarganya broken home atau tidak, itu harus dipetakan dulu. Kita tidak bisa ngecap anak-anak, lu anak itu nakal. Saya ini nakal karena apa? Tidak punya etikanya itu karena apa? Nakalnya ke guru itu karena apa? Bukan broken home, karena orang tua tidak ada di Faktornya ya Pak. kadang-kadang kalau sudah ketemu dengan guru yang punya emosi tinggi, ngeplak. Gitu, kasus dengan etika, Iya. terkait dengan etika nih Pak. Ini yang kami tanyakan kembali Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan yang terkait dengan kasus-kasus yang Bapak sampaikan tadi? Oke, alhamdulillah. Kita pendekatan, tapi melalui wali kelas dan BK. Pak Bar selalu menekankan, ojo dicernakan, tidak. Itu apa-apa ini. Podo kalau saya sakit Pak pusing, saya sakit Pak pusing. Jadi ada proses kolaborasi gitu Pak? Saya pusing Pak, pusing. Pusingnya si A dengan pusingnya si B tidak sama. Mungkin ini karena darah tinggi, ini darah rendah. Kalau sudah ketemu penyebabnya itu dari pendekatan wali kelas guru TK kesiswaan, Pak ini nakal tidak etika karena tidak punya orang tua. Pak ini etika, kebenaran etika orang tuanya ada semua, tapi dimanja Pak. Nah, kurang apa Pak? Ya, rokok, penting enggak cukup rokok enggak rokok di rumah. Hal-hal seperti ini kalau sudah ketahuan baru kita pendekatan kepada orang tua. Jika kita aja bersama-sama. Tapi tidak jarang Pak Budi dia sama Sakti Panji setelah pendekatan orang tuanya memang mereka tidak. Itu langkah-langkah prosedurnya ya Pak. Iya. Langkah Jadi dari awal mengatasi. tidak bisa ngecap langsung. Makanya saya paling tidak suka kalau ngecap ada guru ngecap anak itu nakal. Nakal itu bukan apa ya? Nakal itu penyakit. Kasihan. Makanya kita untuk mencegah itu selain ada proses penanganan, ada juga proses pencegahan preventif. Apa? Ayo tiap hari ngaji, ada pasti, ada apa sini ekstra dan sebagainya. Semua kegiatan ekstra kalau tekankan pendidikan karakter. Berarti yang paling efektif di karakternya ya Pak? Di karakter. Suatu ketika kita kerjasama kan mendatangkan orang Kemeninfo, ya opo berhati yang baik, mendatangkan dari perlindungan anak. Dan itu yang disampaikan bukan cuma kepada anak, orang tuanya juga. Jadi penanganan tapi ya intinya pokoknya preventif. Kan gitu kan? Kemudian sosialisasi, kemudian kuratif. Kan gitu kan? Dan ada sanksi. Tadi kan langkah-langkah nih Pak. Iya, mesti harus langkah-langkah Langkah-langkah sudah prosedur berarti menggunakan prinsip berbasis rasa kepedulian. Iya. Kemudian Bapak juga sudah menerapkan paradigma keadilan melawan kekerasan, artinya sesuai dengan keadilan yang ada di setiap anak itu. Gitu. Berikutnya kira selama ini Bapak, kapan Bapak waktu efektif Bapak dalam atau ada jadwal Bapak barangkali untuk melakukan pengambilan keputusan itu Bapak? Ketika ada anak nakal, maksudnya. Iya, betul ada. Ketika ada anak nakal, keputusannya tidak bisa diambil keputusan sendiri. Tetap keputusan kolektif. Melibatkan wali kelas, melibatkan BK, melibatkan orang tua. Berikutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor Pak yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Kalau aturan juga bentuk sepakat. Karena saya kerja ini setiap keputusan kepala sekolah, hanya keputusan kepala sekolah semata. Tapi ada pertimbangan, ada masukan dari pakar. Semuanya kita minta pertimbangan. Walaupun pertimbangannya beda-beda. Kita juga mengambil keputusan bagaimana supaya pertimbangan tadi itu masuk dalam keputusan.
Jadi tidak sendirian. Keputusan bersama sih nanti ya. Maka jawab. Baik, ini pertanyaan terakhir kami, Iya. Pak. Pembelajaran yang bisa diambil oleh Bapak dari segala permasalahan yang muncul tadi untuk kedepannya bagaimana ini, Pak? Baik, kepala sekolah Iya. tetap sabar. 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 Ternyata itu malah itu karena